Seberapa pengetahuan kita tentang hal tersebut, Quran itu mengatakan lengkap. Sehingga sempurnanya manusia bukan perkara jasad. Jasad mengikuti kesempurnaan. Yang harus disempurnakan adalah batin. Batinmu sempurna, maka akan sempurna pula jasadnya. Yakin ora? Wah, yakin-yakin boy gaya orang belum jelasin kok. Terus kalau sama golongannya Power Rangers mah harus sedikit ngeyel lah. So, kita kaji dalam hal pemaknaan slogan. Mana gambarnya? Enggak ada, Cak. Slogan yayasan kita. Nah, ini tuh yang ujung sana no. Loh, yang segi layangan apa namanya? Segi apa? Ujung kamu begini, segi layangan. Iya. Kerucut. Bukan lagi apa? Ya layang-layang aja, wis. Ya. Loh, jelas-jelas dikatakan wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Ya kan? Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Nah, sininya fadkhuli fi ibadi wadkhulir jannati. Ya. Wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin, dan tidaklah diutus engkau membawa risalah. Oke, nabi dong. Nah, zaman nabinya kan udah kemarin. Sekarang zaman penerusnya nabi, penerus rasul. Jadi yang membawa risalah lu. Sekarang. Dulu nabi. Disambung estafet para sahabat, para imam, benar? Tabiun, tabi'ut, kan begitu? Para imam, para wali. Benar, para guru-guru kita. Nah, sekarang zamannya kita. Kita nih sebagai pemegang risalah. Apakah setelah memegang risalah hanya disimpan aja di rumah? Hanya dihafal doang? Kagak, Mang. Jadi itu rahmat bagi seluruh alam, tuh. Untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan rahmat linafsihi. Bukan untuk menjadi rahmat bagi diri. Atau rahmat li ahlihi untuk keluarga, bukan lil alamin. Untuk seluruh alam, rahmati seluruh alam. Dan kita tahu alam, jangan jauh-jauh di alam manusia aja lah. Ya, teman kita lucu, gokil, musuh kita ngeselin, tetap rahmati musuh pun. Berbuat baik dengan musuh, kan begitu. Musuh baiknya diapain? Ya itu. Ya masa musuh dibaikin? Tekuk lah musuh, mah baik jadi tekuk. Iya, apa kesombongannya dia? Kan begitu. Kekayaan, ya Allah, berikan aku kekayaan. Dia tahu diri bahwa gua kaya, lebih kaya, tapi gua dermawan. Kan begitu. Jangan sombong-sombongan. Ya Allah, aku minta kaya untuk nyaingin dia. Ya Allah, saya sakit hati. Ya Allah, kapan waktunya aku kaya akan saya balas. Nggak bakal kaya. Sok, orang tauhid punya doa seperti itu nggak bakal kaya. Kecuali engkau pemuja setan, langsung kaya nantinya. Gampang cucuku, tumbalkan saja pohon pisang. Jakarta di mana nyari pohon pisang? Wah, ya ke Binjai sana. Salam dari Binjai. Ya kan? Nah, jadi rahmat lil alamin, bukan rahmatal lil linafsihi atau li ahlihi, tapi lil alamin. Nah, yang mana? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Ya, wahai. Ya. Atau hai di situ langsung dikatakan tuh, hai nafsu yang tenang atau wahai nafsu yang tenang. Kenapa enggak ya ayuhan nafsul mutmainah, tapi ya ayat Tuhan. Loh. Secara grammar beda, berarti ini ada maksud. Umumnya kan ya ayuhan nas. Benar? Ya ayuhal insan. Ya ayuhal kafirun. Nah ini ya ayat Tuhan. Ya ayat Tuhan gitu loh. Nafsul mutmainah. Nah ini perkara ayat alif ya ya. Yang nanti ketika di akhir dengan ta menjadi kata benda berarti ayat. Ya, ayat.
Jika diakhiri dengan marbutoh, ayah, berarti tanda-tanda. Tuh. Berarti ini bisa mengacu juga ya ayyuha. Gitu loh. Marbutohnya tidak dimatiin. Ya, atau ada ha di belakangnya. Kata seruan. Berarti ini mengacu hai atau wahai. Nah, ini ya ayatuha. Berarti ini bisa berarti pemaknaan bukan hanya panggilan tapi juga penginisialan. Sebutlah begini. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Wahai orang-orang yang sudah ada pada dirimu terdapat tanda-tanda nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang bagaimana? Nafsu mutmainah. Kita cari dulu letaknya di mana letak nafsu mutmainah. Kan begitu? Di mana? Di depan dong. Antara dada dan perut. Nah, pastikan dadamu, saudaramu ini adalah terbuka. Menerima sesuatu apapun dengan berlapang dada. Ya, nerima rezeki lapang dada dong. Enggak tambah luas. Ya, enggak tambah sombong. Enggak tambah besar dada, gitu loh. Biasa aja. Diperbesar emangnya silikon, enggak. Biasa aja. Ya, menerima kabar buruk, kabar jelek sekalipun, tetap kita jangan sempit dada. Termasuk perut. Nih, dada dengan perut. Ya, tenangkan hatimu, kenyangkan perutmu. Kalau tidak sanggup mengenyangkan perutmu, puasa. Ya, termasuk juga untuk ketenangan batin. Jika ingin tenang, maka berbagilah. Maka tenang hatimu. Nah, jika sudah ada tanda-tanda tersebut, ya, atau engkau ingin memiliki jiwa yang tenang, ingin ada kemutmainahan secara nafs pada diri, lihat. Itu Quran surat Al-Fajr itu tuh. Ya. Irji'i ila rabbiki, bukan irji'i ila ilahi. Kembalilah engkau pada Tuhanmu, kepada Rabb. Rodiyatamar dia dengan ridho dan keridoan. Engkau ridho, Allah ridho, ya Allah meridhoi dan engkau ada pada jajaran keridoan. Intinya kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan senang dan diridhoi, secara artinya tuh. Jadi ketika engkau kembali kepada Rabb, kembali kepada alam, melihat alam bahwa yang sengsara itu bukan gua saja, itu juga sengsara, bahwa yang senang, yang gagah, yang kaya itu, yang sombong itu ternyata bukan kita aja, itu juga sama seperti itu. Lihat hasilnya dengan kaya dan sombongnya, ya disupatani. Apa disupatani? Disumpahin sama orang, jatuh, bangkrut. Apa kita ingin kaya sombong? Sedangkan si itu kaya sombong disumpahin, jatuh. Nah ini nih, kembali dengan Robu, tapi dengan Rodiyatamar dia dengan penuh keridoan. Engkau beribadah ridho, keluargamu ridho, ngaji diridhoi, keluargamu ditinggalkan oke. Keluargamu kan kewajiban juga, engkau harus lindungi. Kenapa lo tinggalin ke sini? Ya, di sana kewajiban, di sini kewajiban. Ya, menggugurkan satu kewajiban demi kewajiban lain. Apa itu bukan dosa? Dosa mang sama. Jadi bagaimana? Sekalipun dalam berbuat baik, sekalipun menempuh kebaikan, tetap istighfar. Engkau berbuat baik ke sini nih, ya bertolabul ilmi, menuntut ilmu. Tapi kewajibanmu melindungi keluarga, mengayomi anak istri, menunggui mereka istirahat. Engkau tinggalin, dosa dong. Makanya istighfar, walaupun engkau dalam kebenaran. Nah, Kanjeng Rasul itu selalu beristighfar tiap malam, bukan berdosa. Ya, tapi memaklumkan ada yang dirugikan. Nah, dengan keridoan tuh, ya udah nggak apa-apa, bang, kan begitu. Papa atau bapak, berangkat aja, tenang. Di sini neng sip lah, sudah siap, kan begitu. Ya. Nanti kalau bangun bagaimana? Udah dikasih obat tidur. Tuh, kurang ajar banget. Dengan keridoan. Yang kemudian apa?
fadkhuli fi ibadi. Setelah engkau menginginkan atau menemukan tanda-tanda ya jiwa yang tenang atau menghendaki adanya jiwa yang tenang, kembalilah kau pada Rob. Lihat alam, lihat lingkungan. Bertadabbur alam kau di situ dengan sukacita. Yang pada akhirnya fadkhuli fi ibadi. Harus terlebih dahulu masuk kepada jajaran abdi. Tanpa status abdi, engkau bukan apa-apa. Ya saya mau udah disebut sebagai orang Islam juga alhamdulillah. Bocah kecil juga orang Islam. Karena dia anaknya orang Islam. Kakek-kakek udah pikun juga, dia Islam dulunya sama orang Islam. Tapi anak kecil belum jadi abdi. Si kakek-kakek mungkin mantan abdi. Ya karena pikun. Ya, mantan abdi. Ada juga yang mantan ustad. Mending mantan preman ya. Mantan preman jadi ustad. Lah ini mantan ustad. Ada juga tuh. Mantan kiai. Ada juga banyak. Yang preman jadi kiai. Berarti mantan preman jadi kiai. Bagus ya. Kita mantan apa? Mantan si doi bang. Ya. Nih, masuk dulu kepada jajaran abdi, harus menyandang status keabdian. Dan alhamdulillah kita nih, ya, abdi ingkang gagah perkasa, sudah nyandang nih. Sudah tersemat pada diri kita nih, predikat abdi yang gagah perkasa, Abdul Jabbar. Fadkhulil jannati, maka masuklah engkau kepada surgaku. Alhamdulillah, abdi macanangannya surga. Karena yang dilakukan oleh abdi adalah jelas pengabdian ibadah. Ibadah nggak mungkin pamrih. Ibadah pamrih nggak bakal kesebut abdi. Ayo, sholat biar rezekinya lancar. Nah, kan? Begitu sholat, alhamdulillah dikabul, rezekimu lancar, selesai. Habis, nggak ada tabungan akhirat. Berbuat baik moga-moga semakin dibaikin. Dengan berbuat baik tambah dibaikin, selesai tujuanmu. Tercapai segala maksud dan tujuanmu, udah tamat. Tidak ada tabungan akhirat. Seorang kiai datang pengajian yang ada pada pikirannya amplop, begitu dikasih amplop selesai permasalahan. Mana buat akhiratnya? Engkau datang ingin belajar ilmu, alhasil sakti, alhasil bisa segala macam, warus durungnya binara. Terbukti, ya udah selesai. Mana simpanan tabungan akhiratmu? Mana persiapanmu untuk bertemu dengan hari kemudian? Sedangkan segala sesuatunya engkau tukar instan di alam dunia. Saya kan udah sedekah ya Allah 10.000, katanya 10 kali lipat. Dapat berapa tuh? Berapa tuh? 10.000, 10 kali lipatnya berarti 100. Terkabul, selesai dong. Ya. Nah tiba-tiba engkau sedekah 10.000, kembalinya hanya 50.000. Loh Allah bohong. Gimana sih ya Allah, katanya 10 kali lipat kalau sedekah kembaliannya. Ternyata ini cuma 50.000. Allah bohong. Nah disitulah ya, orang yang nggak ngaji tuh, orang yang membelakangi Quran tuh, di situ dia lupa bahwa yang separuhnya itu canangan akhirat. Dia pengennya kan instan. Gua 10.000 harus 100.000 dong kembaliannya. Karena katanya janji Allah tuh benar, janji Allah pasti terjadi, dan kau menuntut. Ya oke, nggak masalah, instan Allah ngasih. Tapi selesai di alam dunia perkaramu, nggak ada untuk akhirat. Sehingga di akhirat engkau tidak akan memperoleh apa-apa. Tuh. Ya. Itu orang Islam tuh. Apalagi yang non-Islam. Yang tanpa syahadat, tanpa persaksian, tanpa memahami Quran, tanpa mencontoh kehidupan Rasul. Hidup nggak cukup untuk berbuat baik doang menurut kebiasaanmu, menurut kebiasaan masyarakat, enggak. Tapi harus menurut apa yang diperintahkan oleh Quran dan yang dicontohkan oleh Kanjeng Rasulullah. Itu kehidupan sesungguhnya. Ya.
agar kita terarah kehidupan. Nah, dalam hal pemaknaan, Kepala Putra semuanya, dikatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam hal penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan dipergilirkannya malam dan siang. Dipergilirkan sengaja terjadi malam dan siang. Fenomena alam itu tuh. Padahal matahari selamanya bersinar. Di angkasa nggak ada siang, nggak ada malam, bersinar terus kok. Tapi di bumi terjadi siang dan malam karena apa? Coba. Anu tuh pokoknya yang begitu tuh Ya. Nah, nanti di akhirat yang nanyain malaikat. Anu tukat, anu apa? Anu kat. Ya. Apa sih? Kue cupit. Repot. Ya. Karena bumi berputar, ya. Itu rotasi. La ayatil ulil albab. Terdapatlah tanda-tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang berakal.